Bacalah teks berikut dengan seksama. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada masa Kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, di Tatar Priangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas beberapa keprabuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram, 1621-1677 dan pemerintahan Belanda. Saat Mataram berkuasa itulah, nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wirangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapiak atau Bojongasih. Tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapiak kemudian berganti menjadi Citerap. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Pada masa Bupati Wiranata Kusumah II, 1794-1829, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapiak, Dayakolot, ke pinggir Sungai Cikapundung, atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Andels. Peristiwa itu terjadi pada 25 Mei 1810. Alasan pemindahan tersebut akan memberikan prospek baik terhadap perkembangan wilayah itu. Pada saat itu De Andels yang mendapat julukan Mas Galak, tengah membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Kebetulan jalur tersebut melewati Tatar Priangan atau kota Bandung pada saat sekarang ini. 1. Teks tersebut di atas dapat disebut dengan eksplanasi karena A. Menjelaskan sejarah, B. Menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, C. Menceritakan sesuatu, D. Memberi argumentasi atau pendapat terhadap sesuatu. Teks tersebut dapat disebut sebagai eksplanasi karena menjelaskan informasi terkait dengan tanaman kedelai, mulai dari sejarah budidayanya, karakteristik morfologinya, hingga kondisi terbaik untuk budidaya. 2 kalimat yang mengisi teks eksplanasi dalam setiap paragrafnya berisi A. Fakta, B. Karangan cerita, C. Argumentasi, D. Narasi. Fakta adalah informasi atau pernyataan yang dapat diperiksa kebenarannya. Dalam konteks teks eksplanasi mengenai tanaman kedelai, kalimat-kalimat tersebut memberikan informasi yang dapat diperiksa dan diverifikasi sebagai keterangan tentang tanaman kedelai, seperti sejarah budidayanya, karakteristik morfologi, dan kondisi terbaik untuk budidaya. 3. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat A. Kausalitas, B. Kronologis, C. Argumentatif, D. Deskriptif. Penjelasan dalam teks eksplanasi yang menjawab pertanyaan, mengapa, cenderung memberikan penjelasan tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau mengapa suatu kondisi terdapat. 4. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat A. Kausalitas, B. Kronologis, C. Argumentatif, D. Deskriptif. Penjelasan dalam teks eksplanasi yang menjawab pertanyaan, bagaimana, biasanya bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan terinci tentang proses, karakteristik, atau cara sesuatu terjadi.
Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu hal atau peristiwa dengan memberikan detail tentang bagaimana sesuatu itu terjadi atau berlangsung. Perhatikan teks berikut. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. 5. Teks tersebut di atas disusun dengan menggunakan pola, A. Kausalitas, B. Kronologis, C. Argumentatif, D. Deskriptif. Pola deskriptif digunakan dalam teks tersebut karena teks memberikan penjelasan tentang pembentukan dan pengawetan fosil, menggambarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fosil, dan memberikan contoh fosil yang berupa jejak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. 6. Dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti, arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Penggalan kalimat di atas adalah struktur teks eksplanasi berupa A. Identifikasi fenome, B. Rangkaian kejadian, C. Ulasan, D. Argumentasi. Penggalan kalimat di atas termasuk ke dalam struktur interpretasi, ulasan. Hal ini dibuktikan dengan adanya konjungsi yang sering digunakan ketika kita membuat simpulan, yaitu, dengan demikian. 7. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung, dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Penggalan kalimat di atas adalah struktur teks eksplanasi berupa A. Identifikasi fenome, B. Rangkaian kejadian, C. Ulasan, D. Argumentasi. Kalimat tersebut menjelaskan tentang awal pemerintahan Kabupaten Bandung dan menetapkan tanggal 20 April 1641 sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Ini membentuk suatu rangkaian kejadian yang menjelaskan asal-usul dan pembentukan Kabupaten Bandung. 8. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Penggalan kalimat di atas adalah struktur teks eksplanasi berupa A. Identifikasi fenome, B. Rangkaian kejadian, C. Ulasan, D. Argumentasi. Kalimat tersebut menjelaskan tentang produsen, organisme autotrof, dan hubungannya dengan konsumen dalam rantai makanan. Ini membentuk suatu rangkaian kejadian yang menjelaskan bagaimana produsen memproduksi makanan melalui fotosintesis dan bagaimana konsumen memanfaatkannya. 9. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan, HPH, dalam melakukan reboisasi. Pada penggalan teks di atas, konjungsi yang digunakan adalah A. Konjungsi kausalitas, B. Konjungsi kronologis, C. Konjungsi argumentati, D. Konjungsi biasa.
Pada penggalan teks di atas, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi tersebut digunakan untuk menyampaikan hubungan sebab akibat antara kerusakan hutan dengan bencana banjir dan tanah longsor. 10. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiraangun-Angun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapiak atau Bojongasih. Tepatnya, di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapiak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Pada penggalan teks di atas, konjungsi yang digunakan adalah A. Konjungsi kausalitas, B. Konjungsi kronologis, C. Konjungsi argumentati, D. Konjungsi biasa. Pada penggalan teks di atas, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi kronologis. Konjungsi tersebut digunakan untuk menyampaikan hubungan urutan waktu atau kronologis dalam perkembangan pemerintahan Kabupaten Bandung. 11. Berikut yang tidak dapat dijadikan ulasan adalah A. Perjalanan hidup seseorang, B. Lukisan, C. Novel, D. Buku. Lukisan tidak dapat dijadikan ulasan, karena ulasan umumnya lebih bersifat verbal dan mengandalkan kata-kata untuk memberikan penilaian, pendapat, atau analisis terhadap suatu karya atau peristiwa. Lukisan, sebagai bentuk seni visual, lebih baik diapresiasi secara langsung dengan pengamatan visual. 12. Ulasan mengenai film disebut dengan A. Resensi, B. Biografi, C. Presensi, D. Kritik sastra. Ulasan mengenai film disebut dengan resensi. Resensi film biasanya berisi penilaian atau pendapat terhadap kualitas, cerita, pengarahan, dan aspek-aspek lainnya dalam suatu film. 13. Berikut ini merupakan manfaat dari membaca sebuah ulasan, A. Menambah pengetahuan, B. Menambah pemahaman, C. Menambah sikap defensif, D. Menumbuhkan dan memperkuat daya kritis. Teks ulasan bermaksud memberikan pertimbangan berupa informasi kepada masyarakat akan kehadiran suatu karya, apakah karya tersebut layak diterima atau tidak, sesuai selera pembaca atau tidak, patut mendapat sambutan atau tidak, memiliki daya jual atau tidak, ada yang baru ataukah hanya sekedar mengubah karya sebelumnya. Teks ulasan memaparkan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Dengan demikian, manfaat teks ulasan bagi pembacanya adalah menambah pengetahuan pembaca. 14. Yang dimaksud dengan orientasi pada ulasan novel adalah A. Penjelasan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan, B. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel, C. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur, D. Paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Orientasi pada ulasan novel mencakup paparan tentang elemen-elemen cerita yang mencakup tema, penokohan, alur, dan sebagainya. 15. Yang dimaksud dengan identitas pada ulasan novel adalah A. Penjelasan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup serius dari banyak kalangan, B. Judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku, C. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur, D. Paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Identitas pada ulasan novel mencakup informasi dasar seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku.
16. Yang dimaksud dengan sinopsis pada ulasan novel adalah A. Penjelasan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. B. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. C. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. D. Paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Sinopsis pada ulasan novel adalah ringkasan yang memberikan gambaran mengenai isi atau cerita dari novel tersebut. 17. Yang dimaksud dengan analisis pada ulasan novel adalah A. Penjelasan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. B. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. C. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. D. Paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Analisis pada ulasan novel mencakup pemaparan tentang unsur-unsur cerita, membahas tema, karakter atau penokohan, serta alur cerita dalam suatu karya. 18. Yang dimaksud dengan evaluasi pada ulasan novel adalah A. Penjelasan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. B. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. C. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. D. Paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Evaluasi pada ulasan novel melibatkan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ini mencakup pandangan penulis terhadap aspek-aspek tertentu dalam novel, seperti plot, karakterisasi, gaya penulisan, dan lainnya. 19. Di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik kebahasaan dari sebuah ulasan adalah A. Banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. B. Banyak menggunakan konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. C. Banyak menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena, sebab. D. Banyak menggunakan kata-kata sanjungan dan pujian terhadap karya yang diulas. Karakteristik kebahasaan dari sebuah ulasan lebih berfokus pada pemaparan tentang karya yang diulas, termasuk penggunaan konjungsi penerang, penyebab, dan kata-kata sanjungan atau pujian. Penggunaan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya cenderung kurang relevan dalam konteks ulasan. 20 berikut yang bukan merupakan langkah-langkah menyusun sebuah ulasan berupa teks buku. A. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan. Kalau perlu termasuk harga buku. B. Mencatat hal-hal menarik, penting dari isi buku. C. Menelaah penghargaan yang diraih oleh pengarang buku. D. Menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Langkah-langkah menyusun sebuah ulasan berupa teks buku melibatkan mencatat identitas buku, menelaah hal-hal menarik, penting dari isi buku, dan menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Mencatat penghargaan yang diraih oleh pengarang buku tidak selalu menjadi langkah yang umum dilakukan dalam menyusun ulasan. 21 berikut yang bukan merupakan komponen teks persuasif. A. Argumentasi, B. Fakta, C. Kritik, D. Ajakan. Komponen yang bukan termasuk dalam teks persuasif adalah kritik. Kritik biasanya lebih berkaitan dengan mengevaluasi dan memberikan pendapat terhadap suatu karya atau situasi, sementara teks persuasif lebih berfokus pada meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Perhatikan teks berikut dengan seksama.
Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya, di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. 22. Simpulan yang tepat dari teks di atas adalah: A. Pecandu rokok sulit berhenti dari kebiasaan menya. B. Harga rokok di Malaysia sangat mahal. C. Pengeluaran untuk membeli rokok lebih besar daripada untuk membeli kebutuhan pokok. D. Kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak kecanduan. Teks tersebut menyampaikan kesulitan yang dihadapi oleh pecandu rokok dalam menghentikan kebiasaan merokok mereka. Meskipun harga rokok tinggi dan dapat mencapai persentase yang signifikan dari pendapatan, banyak pecandu rokok tetap kesulitan untuk berhenti. 23. Dalam teks persuasi, yang dimaksud dengan pengenalan isu adalah: A. Pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. B. Pendapat penulis, pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumennya itu. C. Dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. D. Penegasan kembali. Dalam konteks teks yang diberikan, pengenalan isu dapat terlihat pada bagian pertama yang menyampaikan seberapa sulitnya bagi seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokok. Isu utama yang dibahas di sini adalah kesulitan pecandu rokok dalam berhenti merokok. 24. Dalam teks persuasi, yang dimaksud dengan rangkaian argumen adalah: A. Pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. B. Pendapat penulis, pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen itu. C. Dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. D. Penegasan kembali. Pada pilihan jawaban, B. Pendapat penulis, pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen, merupakan definisi yang sesuai dengan rangkaian argumen dalam teks persuasi. 25. Dalam teks persuasi, kita mengenal adanya pendapat dan fakta. Berikut yang merupakan contoh pendapat adalah: A. Merokok pada hakikatnya bukanlah suatu kebiasaan yang baik. B. Di Indonesia, kebijakan tentang rokok jauh lebih longgar daripada negara-negara di Eropa Barat. C. Di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, para perokok disediakan tempat tertentu untuk merokok. D. Di SPBU sudah umum dikenali papan larangan untuk merokok. Pendapat merupakan ekspresi dari sudut pandang atau keyakinan seseorang, dan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam hal ini, pernyataan bahwa merokok pada hakikatnya bukanlah suatu kebiasaan yang baik adalah pendapat.